Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome to our video. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah video edukasi mengenai cara memulai bisnis baru. For you information bahwa ini adalah tugas UTS kami selaku kelas 4 Ekonomi Syariah F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Mata kuliah kewirausahaan. Adapun Bapak dosen pengampu yakni Bapak Ulil Arham SE MSI. Langsung saja, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 6 anggota, yakni ada saya sendiri Dewi Fatimah dengan NIM 21411020127, kemudian ada Qurrota Ayuni dengan NIM 21411020125, ada Almas Rifhan dengan NIM 21411020122, ada Yasinta Nurul Naimah dengan NIM 2141102011109, ada Hafsrah Afriyanti dengan NIM 2141102011153, dan yang terakhir ada Wulandari dengan NIM 2141102011056. So, ini dia pintu teater dibuka. Enjoy the video. Hai guys, akhir-akhir ini aku lagi bingung banget mau buat bisnis tapi gak tahu harus mulai dari mana. Aku pernah baca di suatu website bahwa ada cara-cara tersendiri untuk memulai, mendirikan, dan memasuki bisnis baru. Cara-cara yang harus diperhatikan yaitu pertama, desain nama bisnis yang baik. Nama yang baik dapat memberikan manfaat. Kedua, skala dan struktur bisnis. Pahami bahwa usaha yang akan dijalankan sendiri bermitra dengan pihak lain atau berbentuk korporasi. Ketiga, mendaftarkan merek dagang dan hak paten. Mendaftarkan merek dagang dan hak paten akan melindungi nama, slogan, dan logo yang melekat pada usaha yang akan dijalankan. Keempat, pastikan bisnis lolos persyaratan hukum pemerintah dan telah memiliki panduan bahkan untuk pendirian usaha kecil menengah. Terakhir, saran dan dukungan. Cari informasi dari manapun yang dapat mendukung usaha Anda, bisa dari website pemerintah atau yang lainnya. Dan dengan begitu, Anda akan menemukan kalender dari banyak peristiwa yang jadi. Gitu ya. Aku mau tanya guys, memangnya di dalam bidang usaha bisnis terdapat berapa jenis? Jawab dong, yang aku ketahui sih ada 3 ya. Yang pertama ada bidang produksi. Bidang produksi merupakan salah satu bidang usaha yang bisa kita lakukan. Yang kedua itu ada bidang perdagangan. Sama seperti halnya bidang produksi, bidang perdagangan juga masuk salah satu bidang usaha yang tidak bisa terpisahkan. Yang ketiga yaitu ada bidang jasa. Bidang jasa merupakan salah satu bidang dari kelompok bidang usaha. Untuk mengetahui jenis ini dapat dilihat dari produk yang akan mereka jual. Selain itu, ada juga loh bentuk-bentuk perusahaan, di antaranya yaitu perusahaan perseorangan, ada firma, ada perseorangan komanditer atau civic, ada perusahaan terbatas atau PT, ada perseroan terbatas negara atau persero, ada perusahaan negara umum atau perum, ada perusahaan negara jawatan atau perjan, ada juga koperasi dan juga ada yayasan. Terima kasih. Kemudian, bagaimana cara mempertahankan bisnis baru dengan baik? Sesuai artikel yang udah aku baca, ada beberapa cara untuk mempertahankan bisnis baru dengan baik. Di antaranya adalah memiliki tujuan dan keinginan adalah salah satu cara untuk mempertahankan usaha agar tetap berkembang yang paling mendasar. Yang kedua, memecahkan masalah dan menentukan solusinya juga bisa merupakan salah satu cara untuk mempertahankan usaha agar tetap berkembang. Yang ketiga, melakukan riset terhadap target pasar baru adalah cara mempertahankan usaha agar tetap berkembang dan perlu diterapkan secara berkala. Kemudian, memperbarui kemasan juga bisa menjadi salah satu opsi untuk mempertahankan usaha agar tetap berkembang. Selanjutnya,
Memperluas relasi bisnis tentu juga bisa menjadi salah satu cara mempertahankan usaha agar tetap berkembang. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan teknologi yang tersedia juga bisa menjadi salah satu cara mempertahankan usaha agar tetap berkembang yang tak kalah penting untuk dilakukan. Jadi, kesimpulannya, untuk memulai usaha kita harus mengetahui 5W dan 1H, yaitu apa, mengapa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana usaha kita akan dijalankan, sehingga kita dapat mengerti dan mempersiapkan apa saja yang perlu dilakukan untuk memulai usaha. Setelah itu, kita dapat melaksanakan tahap-tahap yang akan dijalankan untuk memulai usaha baru. Adapun bentuk-bentuk perusahaan yang dapat dipilih untuk memulai usaha yaitu ada usaha perseorangan, ada firma, perseroan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, perseroan terbatas negara atau persero, perusahaan negara umum atau perum, perusahaan negara jawatan atau perjan, koperasi dan yayasan. Dengan begitu, diharapkan calon usahawan dengan mudah memulai usaha yang tepat untuk calon usahawan tersebut, sehingga diharapkan muncul usahawan-usahawan baru yang akan menjadi tonggak perekonomian dengan memajukan dan meningkatkan pendapatan Indonesia. Nah, jadi gimana nih guys? Apakah kalian juga tertarik untuk memulai bisnis baru? Mungkin itu video edukasi dari kami selaku kelompok 7. Semoga videonya bermanfaat dan dapat mengedukasi teman-teman semua. Akhir kata dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.